ya. Pernah sekali dua kali rank 2, Yang paling 3, 2 atau paling bagus. tapi nggak pernah mentok sampai ke juara. Makanya nih di bawah Erik ten Hag sebenarnya harapan banget waktu itu awal. Dulu kan sempet kan di musim pertamanya, wah langsung rank 3 permainannya cukup menarik. Tapi di musim kedua Nah, musim langsung keduanya merosot, ya maupun memang banyak faktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini kita ada program baru nih di Mansap, yaitu adalah Mansap Bola. Jadi kita akan berbicara tentang dunia sepak bola dari luar dan dalam juga dalam negeri. Ya, dalam negeri. Dalam Nanti tidak ada yang ngiri kalau dalam negerinya nggak dibahas. Kan kita harus juga tetap bahas tentang persepak bolaan dalam negeri. Nah, ini bersama saya Bung Fadil. Ini saya bersama dengan orang hebat nih di SMK, yaitu pelatih futsal dari SMK Marik. Dan satu benar, yaitu Bung Henry. Luar biasa. Gimana Bung? Kabarnya Bung? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa Bung. Ini kita Kabarnya juga baik toh. wah alhamdulillah luar biasa Habis ini. MU kemarin dapat lumayan banyak pemain baru nih kayaknya. Wah baru 2 sih. Tapi dari segi usia kan lumayan, Wah, luar biasa. masih muda-muda. Mudah-mudahan nanti masih terus bertambah lagi. Nunggu dari Bayer ya. Nunggu dari Bayer. ini apa namanya uang cair dari Ineos belum cair ya. Oke, ini karena sudah langsung bahas rumor-rumor ya transfer. Kayaknya kita pertama nih mungkin akan bahas seputaran transfer nih, update transfer nih dari luar. Ini luar biasa, sudah banyak apa namanya klub terutama dari Liga Inggris sudah mulai memanas. Ini kalau dari klub sepak bola Inggris ini pertama Aston Villa nih Pak. Gimana Bung? Aston Villa ini musim depan masuk Liga Champion. Liga Champion. Ya karena sudah mau masuk Liga Champion pasti kan saingannya pasti hebat-hebat, tim-tim besar-besar. Tidak mungkin kalau tidak bisa mempersiapkan tim yang bagus nanti di Liga Champion jadi anak. Itu. Anak nanti kayak bawang ini ya. Newcastle musim lalu. Iya. Musim kemarin seperti Newcastle kan pas musim pertama dapat uang banyak, mainnya keren. Tapi habis di Champion, Nah itu makanya. Karena memang belum persiapan sama sekali. Makanya ini Aston Villa luar biasa persiapannya. Ini update sekarang udah 8 nih. Udah lebih dari 8 pemain masuk. Memang sih pemainnya nggak ada yang begitu terkenal ya. Tier 1-nya belum ada ini. Ini masih seputaran pemain mediocre. Seperti Amadou Onana dari Everton, Ian Masten dari Chelsea, Cameron Archer paling yang luar biasa ada pengalamannya ini Ross Barkley dari Juventus. Wah ini pemain senior ini, pemain timnas Inggris sebelumnya mantan pemain timnas Inggris. Wah ini pengalaman luar biasa, pernah di Everton juga kalau nggak salah main. Ross Barkley pernah berapa klub lah di Liga Inggris. Nah ini terakhir di Luton kemarin. Luton tahun kemarin ya. Kemarin di Luton ini Ross Barkley. Kalau di awal-awal dia memang juga mainnya sempat bagus. Tapi kalau semakin ke sini ya itu karena mainnya di tim-tim mediocre jadi nggak begitu kelihatan. Trennya pemain Inggris ya. Itu biasanya kalau pemain mudanya bagus, nanti makin ke sini makin menurun ya. Ketutup sama pemain-pemain yang itu sudah apa? Biasanya tim-tim besar ngambil pemain yang bagus. Pemain timnas Inggris yang muda-muda jadi semakin merosot. Ya. Macam Dele Alli. Nah, itu atau si siapa? Jesse Lingard. Nah, itu kan habis keluar dari MU nggak bisa apa-apa. Betul banget ini. Ini makanya salah satunya Ross Barkley ini. Makanya diharapkan banget ya pengalamannya bahwa Aston Villa ya seenggaknya bisa berbicara di Liga Champion. Karena udah pasti saingannya luar biasa dari tim-tim lain. Apalagi kan besok formatnya
format Liga Champions itu berbeda, nggak kayak seperti musim-musim sebelumnya. Ini formatnya itu berbeda. Detailnya kurang tahu. Yang pasti itu semua tim di satu grup kalau nggak salah. Itu bakal ketemu semuanya. Jadi memang harus dipastikan ya klub macam Aston Villa ini yang baru masuk lagi di Liga Champions ya harus siap gitu kan. Nah itu dari Aston Villa. Terus kita lanjut lagi nih. Ini selanjutnya yang luar biasa nih, transfernya yang pasti ya dari klub kebanggaan saya nih. Ini jersey-nya udah jelas ini. Manchester United ini di bawah asuhannya Erik ten Hag nih. Ini masih percaya ya sama Erik ten Hag ya. Ini luar biasa ya, ini. Soalnya kan di akhir-akhir musim kan sebenarnya dia kelihatannya sudah mau didepang. Nah betul. Ini ke manajemen MU masih percaya dengan Ten Hag. Nah ini saya juga kira-kira tahu alasannya enggak? Saya kan sempat di bulan Mei itu udah hopeless sama Erik ten Hag. Posisinya udah masuk ke ranking 78. Permainannya nggak jelas ya. Permainan nggak jelas ya. Mau reaksi football apa bermain dari build up, yang katanya pengennya dari build up kan, dari belakang. Tapi kalau dilihat dari pemainnya kemarin nggak begitu kelihatan. Nggak sampai main-main build up seperti itu. Build up, ya kalau ya itu dari dulu kan MU memang kuat di mentalnya pas Sir Alex Ferguson. Meskipun menang 1-0 tapi mental juaranya itu ada. Juara yang bagus. Nah, ini ya mungkin ini kan harus yang dikembalikan lagi mental juara seperti tahun-tahun yang dulu. Ini MU saat ini memang mentalnya krisis ini ya. MU ini semenjak dari Sir Alex Ferguson ini nggak pernah lagi masuk ke papan atas ya. Pernah sekali dua kali rank 2, ya, paling 2 atau paling bagus. Tapi nggak pernah mentok sampai ke juara. Makanya ini di bawah Erik ten Hag sebenarnya harapan banget waktu itu awal. Dulu kan sempet kan di musim pertamanya wah langsung rank 3 permainannya cukup menarik. Tapi di musim kedua musim keduanya merosot ya, maupun memang banyak faktor ya. Banyak cedera. Bayangkan aja itu kalau dari statistik itu pemain belakang MU itu rotasinya sampai 24 kali. Bahkan sekelas Casemiro itu dijadikan center back. Saking nggak adanya pemain backnya yang murni. Ya kan dari awal Lisandro masuk kelihatan banget musim pertamanya bagus. Tapi yang satunya yang big man ini partnernya ini belum ketemu. Tadinya dicoba Rafael Varane, cuma sama Varane ini sering cedera. Terus kalau sama Maguire nggak cocok kayaknya. Ya, Maguire nggak cocok nih. Kadang main bagus, kadang main ini ya. Kadang menegangkan saya. Menegangkan sebagai pemain sebagai penggemar, penonton. Ya kelihatannya sepertinya kipernya MU malah takut bukan sama strikernya. Tapi takut sama striker sama backnya ya. Sama backnya sendiri lebih takut ya daripada lawannya. Itu udah beberapa kali kayaknya. Makanya ya ini transfer MU saat ini musim panas ini. Mereka mencoba beberapa pemain belakang ya. Sekarang kan udah masuk tuh Leny Yoro. Pemain muda dari Prancis, dari Lille. Harganya mahal, 60 di atas 60 juta euro. Ini bisa dibilang sebagai penerusnya Rafael Varane. Tingginya mirip ceking ya, kurus ya. tinggal kemampuannya nanti kalau. Paling tinggal pengalamannya, tinggal mentalnya, karena beda ya main Liga Perancis sama di Liga Inggris. Oh, agak jauh banget sekali. Itu. Liga Inggris tahu sendiri kan. Itu tuntutannya, medianya. Udah itu juga MU juga mengincar lagi nih, ada Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Ini kan yang masih susah itu kan bukan pemainnya malah klubnya Munchen yang masih tarik ulur soal harganya. Betul, harganya ini kita belum sepakat sih. Jadi Munchen itu minta dia di atas harga 50. MU nawarnya di bawah 50. Tadi saya lihat itu MU nawarnya baru 35. Nah, itu makanya tapi dengan pemain sebenarnya sudah pemainnya sudah dari kesepakatan pribadi Matthijs de Ligt udah nggak ada masalah. Tinggal kesepakatan antara klub aja MU dan Bayern Munchen. Ya semoga aja lah nanti dapat
titik temu biar MU dapat lagi center back tambahan gitu. Terus ya setelah Leny Yoro sebelumnya bahkan sudah Joshua Zirkzee ya dari Bologna Italia itu udah masuk ya, itu sebenarnya buat gantiin ini Anthony Martial ya. Anthony Martial kan gitu. Tapi kan dia nggak mau keluar. Pengennya masih di MU. Tapi kan? Kebetulan alhamdulillahnya Anthony Martial free transfer. Jadi nggak perlu lagi, nggak ada kontrak. Monggo, mau di MU ya monggo tapi nggak dapat gaji. Nggak dapat gaji gitu. Tapi sih kalau sepantasnya ya cari klub baru. Sudah ada beberapa sih yang minat, katanya dari Italia atau Prancis yang minat dengan Anthony Martial gitu. Dan masih banyak lagi lah MU mengincarnya. Belum dari gelandangnya Ugarte dari Uruguay, dari PSG juga sama. Karena kan kita tahu sendiri Casemiro mainnya kayak gimana musim kemarin. Nah, kadang dia mainnya bagus. Mainnya bagus. Bagus banget. Tapi kalau jeleknya nggak kelihatan tuh. Jeleknya, waduh. Itu Casemiro itu. Sampai kan kemarin masukin Amrabat juga itu kan. Kesannya malah jadi nggak berguna kalau di sana istilahnya. Betul. Makanya cuma sedikit bisa memberi pengaruh, tapi setelah itu ya hilang nggak kelihatan. Amrabat di akhir-akhir aja mungkin pas lagi final Piala FA agak lumayan tuh. Sofyan Amrabat. Tapi sebelumnya dikembalikan tuh. Belum ada kejelasan sih Sofyan Amrabat ini apa mau dibeli karena kan dia kan masih statusnya pinjaman. Nah ini mau dibeli atau apa, belum ada keputusannya. Kayaknya ini lagi mikir nih mau ngambil Ugarte apa Sofyan Amrabat gitu. Apa dua-duanya sekalian kan kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya itu ya. MU itu sebenarnya kaya tapi nggak kelihatan. MU ini beda sama dari manajemen sekarang yang Ineos ya ini MU akan berubah lah dari sistem manajemen. Nggak kayak zaman dulu ngambil siapa ya, Højlund ya, Rasmus Højlund dengan harga yang sangat tinggi. Ini akan dicoba, akan berhati-hati lah dalam membeli. Jadi sebisa mungkin dengan harga yang realistis. Realistis lah. Harganya ya, seperti tetangganya di London itu. Itu kan belinya dengan harga yang wah, tapi kemarin sampai Pochettino masuk tetap aja nggak bisa ngangkat. Nah itu beda sendiri. Tetangganya si Chelsea itu kan. Itu kalau yang itu klubnya kayaknya nggak tahu ada data-data statistik ya. Bagus langsung beli. Bagus langsung beli ya. Dengan harganya kan nggak masuk akal. Meskipun dengan nilai dia dikontrak selama lebih dari 5 tahun. Tapi jangan salah loh, Chelsea itu Pochettino dipecat loh. Nah iya tuh. Kita kalau bahas Chelsea ini saya aja bingung ya. Arahnya mau kemana? Pelatihnya aja sudah bagus, muda, punya visi seperti Pochettino. Akhirnya dipecat juga. Sekarang Enzo Maresca ya? Enzo Maresca. Enzo Maresca pelatih baru dari Chelsea. Ini juga kayaknya masih ngetren pelatih-pelatih yang sedang gundul ya. Iya. Erik ten Hag, Enzo Maresca, Pep Guardiola. Nanti siapa lagi yang botak-botak ya? Liverpool Arnold Slot ya. Gundul ya. Gitu. Apa kesannya memang orang gundul itu memang brilian atau gimana? Itu biasanya wibawanya. Wibawanya nanti ditakuti sama pemainnya kan gitu. Jadi kalau kita lihat Chelsea ini juga, Chelsea sebenarnya musim panas ini transfernya cukup aktif ini Chelsea. Ya dari kemarin-kemarin mereka itu ngambilnya pemain-pemain yang masih muda punya masa depan yang bagus. Tapi kan tidak bisa, kalau pemain muda biasanya kan tidak bisa secara langsung mainnya bagus. Betul. Tapi yang kemarin itu Pochettino udah masuk, pelatihnya udah bagus, tapi nggak sabar. Nggak sabar dari manajemennya ya. Akhirnya malah dipecat. Padahal kan memang baru proses. Pemain pada muda semuanya. Nggak bisa yang seperti dulu zamannya Mourinho. Itu pemainnya udah langsung beli level bintang 5, bintang 6 semua masuk. Macam siapa lagi dulu zaman Robben masuk. Itu Chelsea zaman dulu. Itu nggak cuma bintang 5, itu lebih dari bintang 5 itu pemain-pemainnya. Nah itu kayak perbedaan Chelsea zaman Roman ya. Roman Abramovich sama Chelsea zaman sekarang ini luar biasa ini. Chelsea zaman sekarang itu agak membingungkan, mau yang ke masa depannya atau langsung
Nah itu. Secara instan. Kalau secara instan kenapa pelatihnya diganti? Nah, dan pemainnya juga sama. Kenapa nggak ngambil pemain yang kelasnya kelas super gitu kan? Ini malah ngambilnya ya bisa dibilang pemain-pemain mediocre ya. Pemain mediocre. Pemain mediocre. Dengan harga yang tidak bisa di. Wah, bayangan aja Enzo Fernandez baru sekali bagus main di Piala Dunia dibeli dengan harga udah 120 kemarin. Wah, 120. Itu udah tinggi sekali. Itu kalau dibeli lagi siapa yang mau beli itu? Enzo kan. Nah ini kalau dari update-nya sih Chelsea sudah masuk 5 pemain. Ada Kieman Desbruchal dari Leicester, Omari Kellyman dari Aston Villa, Renato Velga dari Basel, Saleh Willy dari Atlanta, sama Mark Guehi ini dari Barcelona. Nah ini luar biasa. Kalau jelas pemain-pemain kan semuanya muda-muda. Pemain muda semuanya. Rata-rata range-nya 18 sampai 20. Hanya Kieman Desbruchal yang umurnya 25 dari Leicester yang sedikit berpengalaman. Selebihnya pemain muda semuanya. Biasanya kalau klub-klub Eropa biasanya kan kalau akhir-akhir musim seperti ini ada Piala Dunia, ada Piala Eropa, biasanya kan yang dilihat pemain yang menonjol di timnasnya itu. Betul. Tapi kalau sekarang kelihatannya nggak begitu ya. Piala Eropa kemarin kan sebenarnya malah bagus kalau kemarin. Pertandingan-pertandingan itu pertandingan bagus. Tapi pemain-pemainnya kok jarang yang dilirik. Betul. Ini sebenarnya macam kayak juaranya sendiri Spanyol ini juga adalah pemain-pemain mudanya yang nonjol. Tapi mungkin itu sudah diincarnya sama klub-klub lokalnya. Nico Williams itu kayaknya udah hampir pasti ke Barca. Tapi kan mau ditikung sama PSG. Nah itu dia. Berani harganya main harganya ya. Tinggi-tinggiannya siapa? Kalau tinggi-tinggian ya Barca kalah kalau tinggi-tinggian. Tapi tinggal pemainnya itu lebih milih untuk prestisnya. Kalau saya lihat lebih prestis main di Barca daripada di PSG kalau menurut saya. Karena dari liganya itu sudah beda sekali. Beda. Ya mungkin kalau PSG sebenarnya levelnya bukan di level Liga Prancis lagi ya. Mainnya di Liga Champions tapi di Liga Champions itu masih susah untuk jadi juara. Kejegal terus. Betul. Karena ya itulah belum ada auranya kayak Madrid, kayak macam Bayern Munchen, kayak macam Barca itu masih belum ketemu gitu. Ya paling kalau dari Spanyol sih kemarin kelihatan ini ya selain Nico Williams ada juga namanya Dani Olmo. Ya. Itu pemain masih bersinar ya kemarin ya. Itu sebenarnya sudah kelihatan dari kemarin sudah lama tapi ya itu. Dia kan mainnya di RB Leipzig di Bundesliga. Sudah lama kelihatan. Mungkin ya karena belum begitu menonjol makanya masih belum mau ambil. Yeah. Ini yang gencar-gencarnya kan Barca ini. Nah itu. Barca ini belum mengambil pemain loh. Barca ini padahal pelatihnya baru, Hansi Flick dari Jerman, gantiin Xavi. Ini pelatih Jerman, Hansi Flick. Bahkan dia sudah ngambil asisten pelatihnya Thiago Alcantara. Asisten barunya. Pensiun dini dari Liverpool jadi langsung jadi asisten. Makanya ini Barca ini ditunggu karena ya mau gimana lagi, Barca saingan beratnya adalah Real Madrid. Wah, kita tahu sendiri Madrid gimana. Masuk sudah Mbappe. Udah ada Endrick. Bahkan tadinya ngincar Leny Yoro tapi kesalip sama MU. Terus ya itu makanya sama ini Madrid ini juga ngincar backnya Jerman. Siapa namanya? Yang siapa? Back Jerman. Jonathan Tah. Nah, ini juga Jonathan Tah ini rebutan Bayern Munchen, Real Madrid, MU pun juga sempat melirik ini Jonathan Tah. Karena mainnya cukup bagus ini pas kemarin di Euro. Nah, itu di Euro juga ada beberapa pemain ya kelihatan lah bagus diincar macam kayak Dani Olmo itu. Padahal dia pemain pengganti loh, gantiin Pedri apa Gavi ya yang cedera ya.
Pedri. Pedri ya. Pedri. Pedri Kalau cedera. Gavi kan memang dari awal dia nggak ikut. Ah. Soalnya udah kena Pedri jadi cedera parah tuh. Pedri cedera, kalau nggak salah lawan apa ya? lawan Jerman. Di tackle sama Toni Kroos. Langsung cedera, masuknya Dani Olmo. Nah, Dani Olmo adalah langsung cetak gol di lawan Jerman. Lawan Jerman ya. Nah, itu makanya Dani Olmo nih salah satu pemain kejutan lah di Piala Eropa kemarin. Sekarang diincar juga. Dia kan harganya ini macam Dani Olmo dipasang bandrol sama RB Leipzig itu 70 juta euro. Ya kan biasanya kalau tim-tim besar seperti itu mumpung pemainnya main bagus ya tetap pasang harganya lebih tinggi. Cuan ya. Iya, cuan pastinya. Cuan sih. Nah itu makanya. Apalagi kalau Leipzig itu biasanya pemain-pemainnya itu orbitannya keren-keren. Keren-keren, harganya bagus-bagus ya kan. Ini ya kalau dulu ya semacam AS Monaco. AS Monaco betul. Zaman-zamannya Mbappe, Dembele. Betul. Itu pemainnya bagus-bagus dijual semuanya. Itu cuannya biar besar itu. Sekarang yang Leipzig itu pasti ada 1-2 pemain pasti ada yang orbitan. Kalau saya dulu sebelumnya Christian Lukaku ya ke Chelsea itu juga dari RB Leipzig, harga jualnya juga luar biasa. Terus apa lagi? Masih ya itu salah satunya luar biasa sih RB Leipzig ini bisa banyak menjual ya. Nah ini terus kita lanjut lagi nih. Terus yang lagi viral ini juga pemain dari Girona, penyerangnya, namanya dari Ukraina. Girona, top skornya ini Liga Spanyol kemarin. Namanya Artem, nah ini agak susah ya penyebutannya. Artem Dovbyk, wah ini pemain Ukraina. Ini top skornya Liga Spanyol kemarin. Ini sedang diincar sama Atletico Madrid dan AS Roma. AS Roma ya. Incar penyerang baru, namanya Artem Dovbyk. Ini pemain luar biasa kemarin. Kan tahu sendiri ya, Girona kemarin buat sensasional. Bisa sempat puncaki klasemen Liga Spanyol, sempat menggeser Madrid, Atletico. Ya walaupun di akhir dia kepleset ya. Jadi Nama juga mental kalau belum punya mental juara seperti itu. Nah itu. Awal musim bagus tapi setelahnya itu langsung drop gitu. Tapi hitungannya kalau Girona masih bagus itu. Wah, bagus banget ini Girona. Bahkan bisa bisa mengorbitkan beberapa pemain ini seperti Artem Dovbyk ini. Masih 4 besar kan kemarin tuh. Masih 4 besar, masuk kok dia, masuk ke Liga Champions. Nah, itu. Makanya ini salah satu penyerangnya Artem Dovbyk ini diincar sama klub besar Atletico Madrid sama AS Roma. Bahkan Girona sendiri ini sudah memasang harga cukup besar ini. 50 juta euro atau 40 jutanya pound sterling untuk bisa mengamankan jasa si pemain tersebut. Ya karena beberapa klub seperti Atletico udah ditinggal Alvaro Morata. Morata hilang padahal AC Milan gitu. Kemarin di Euro mainnya bagus itu Morata. Jadi kapten juga kan. Kapten di Spanyol. Kalau AS Roma ya karena Lukaku hilang. Hilang. Terus si Alvaro masih tidak tahu kejelasannya itu seperti apa. Makanya ya tetap harus nyari striker yang baru yang bagus. Kalau ya itu kalau Dybala sendirian di depan kayaknya nggak bisa. Soalnya Dybala modelnya kan second striker. Betul. Atau dia mungkin menggiring di sisi lapangan ya, bukan sebagai target man. Makanya salah satunya ya ini ngincar Artem Dovbyk ini. Ini pemain muda juga dari Ukraina. Dan memang penampilannya luar biasa di Girona. Saya juga kaget, ini klub dari mana nih? Tiba-tiba bisa geser Madrid sama Barcelona. Girona padahal baru
modelnya seperti Newcastle dulu, kan dapat kucuran dana lumayan itu. Girona ini kalau nggak salah satu manajemen sama siapa ya? Pemainnya padahal apa namanya semuanya mediocre sih, nggak ada yang apa namanya pemain yang bintangnya gitu. Tapi mungkin apa namanya sistem permainannya yang bagus, makanya kemarin sempat mendongkrak apa namanya Liga Spanyol. Oh masih satu manajemen sama City. Wah ternyata jelas. Ini Manchester mengakuisisi City. 44% sahamnya Girona. Yang punya kan Syekh. kelihatan. Syekh dari Qatar ya. Nah, Syekh Qatar ya. Syekh Qatar kan makanya. Itu uangnya nggak ada nilainya tuh. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya itu. Keluar terus seperti terus, minyaknya ya. itu kan keluar terus nggak berhenti. Gitu kan. Nah, ini Tapi kan kalau dilihat mungkin yang bagus juga pelatihnya, soalnya kan kalau dilihat dari pemainnya nggak ada yang menonjol. nggak ada yang menonjol sebenarnya. Pelatihnya Tapi mainnya kok bisa bagus seperti itu kan dari segi pelatihnya mungkin. Ya dulu semacam Newcastle lah. Newcastle kan sudah diakuisisi dari Arab. Tapi pemainnya tidak ada yang tidak ada yang benar-benar bintang. Paling hanya Trippier itu. Trippier juga bisa dibilang masih mediocre di Inggris. Yeah. Ya bagus lah di timnas sempat bagus. Ya kemarin dipanggil lagi karena nggak ada pilihan atau mungkin pelatihnya juga kan. Pelatihnya kalau dulu kalau lihat Inggris di Euro ya mohon maaf permainannya wah bahkan kata versi ya permainannya jelek tapi memang hasilnya sih luar biasa emang gitu, hasilnya luar biasa. Tapi dengan materi yang luar biasa itu ya Inggris ya memang salah satu favorit sih di Euro gitu kan. Apalagi macam kayak Jude Bellingham yang baru bersinar. 2 kali final tuh. 2 kali final gagal. Tapi gagal ya, semuanya. Gagal terus ya kan. Ini Inggris mungkin kurang hoki ya. Kurang hoki. Ya apa rumor-rumornya kan gara-gara Kane atau Nah, ini apa namanya? Kan ini rumornya ini ya, bawa sial. Bawa sial kan. Dimanapun dia main Gak pernah dapat piala. Nah itu, mau di klub, mau di timnas. Tapi enggak lah. Nah, semoga dia pemain bagus banget istilahnya. Kalau dari dulu memang dia pemain bagus. Ya mungkin belum hoki ya. aja lah. Semoga aja ya musim depan ya di Bayern Munchen minimal Piala Liga. Kalau liganya ya nanti bersaing dulu lah sama Dortmund. Soalnya Alonso masih ada di situ. Nah, dan Bayer Leverkusen ya pasti. Ya kamu Alonso masih ada di situ. Alonso. Kecuali kalau Alonso diambil. Nah, kemarin mau diambil Munchen nggak mau diambil Liverpool nggak mau. Dia pengennya tetap stay di situ. Karena ya masih butuh pengalaman, Pak. Apa Alonso ini bisa dibilang ya baru tahun kemarin aja, musim kemarin bersinarnya. Rumornya udah banyak banget. Madrid pun juga mengincar. Liverpool udah pasti. Jurgen Klopp ini karena kemarin kan rumor-rumor di akhir-akhir musim kan karena Ancelotti mau pindah ke Brasil jadi pelatih Brasil, tapi kan nggak tahu jadi apa enggak. Nggak jadi, makanya Alonso mau diambil Madrid. Tapi mungkin yang tidak semuanya dilihat itu pas kemarin akhir-akhir musim itu kesannya Leverkusen tidak sebagus pas awal-awal. Dia ketinggalan terus 2-0, 3-0 tapi bisa mengejar. Bisa mengejar di menit terakhir juga. Dan puncaknya di Liga Eropa. Betul, dia kalah akhirnya dibantai sama Atlanta 3-0. Itu luar biasa itu. Tapi ya cukup sensasional. Bayer Leverkusen musim kemarin nggak ada yang bisa prediksi juga. Apalagi di Liga Jermannya. Kan tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Unbeatable. Jadi tidak terkalahkan, luar biasa ini. Udah mecahkan rekor gitu. Nah itulah makanya luar biasanya pelatih muda ya. Sekarang ini lagi tren nih pelatih muda, pelatih yang baru. Ya, hampir semuanya pelatih muda, yang pelatih tua ya sudah mulai tergeser ini. Sudah tergeser. Paling tinggal Ancelotti. Ya. Ancelotti itu karismanya yang membuat dia bisa dapat gitu. Mau berbagi zaman luar biasa. Dari zaman AC Milan, Juventus,
Pernah ke Madrid berapa kali, terus keluar dari Madrid masuk lagi Madrid. Ini mungkin salah satu pelatih terbaik ya saat ini, Ancelotti, karena ya mungkin dari segi permainan ya nggak terlalu kelihatan biasa aja, tapi ya itu mungkin penanaman mentalitas ke anak-anak itu yang bagus. Mental beda, terus bisa megang ruang gantinya. Kan Madrid tahu sendiri pemainnya bintang semua ya. Itu kalau nggak bisa dipegang, egonya pada ini keluar gitu. Oke, gitu. Terus kita lanjut lagi. Ini kita balik dulu ke dalam negeri, dari tadi kan kita luar negeri terus. Kita balik lagi ke dalam negeri ya. Ini kalau dalam negeri sendiri kita lagi ada Piala Presiden ya. Ini sudah mau masuk ke babak semifinal. Sudah semifinal ya malah. Oh, sudah masuk. Besok berarti semifinal tuh hari Selasa kalau tidak salah itu. Oh, jadi semifinal itu ada Borneo, Persis Solo, Arema dan Persija. Ini luar biasa nih. Ini 4 tim ini. Mungkin yang tidak terlalu menyangka itu Persis Solo kemarin. Persis Solo. Ini Persis Solo salah satu pemainnya adalah lagi on fire ini, Ramadan Sananta nih, penyerang timnas yang tidak terpanggil sekarang, kemarin nggak disangka-sangka permainannya bagus, sudah cetak 3 gol. Ini Ramadan Sananta ingin menunjukkan lagi ya ke Coach Sintayong nih. Ayo Coach, ini saya lagi panas ini. Ya, karena dia juga nggak mau kalah lah. Nggak mau kalah di persaingan timnas sendiri, makanya ini luar biasa nih Ramadan Sananta. Ya. Masalah kemarin dia tidak dipakai itu ya masalah kebugaran sebenarnya. Dia dirasa tidak bisa main 90 menit. Itu betul. Main cuma setengah jam aja kan. Makanya kemarin akhirnya tidak terpanggil. Nah, itu makanya. Itu salah satu yang perlu diperbaiki sama Ramadan Sananta. Dari segi fisik. Dari fisiknya. Tapi kan kemarin dia menang. Menang lawan saingannya di sama-sama orang lokal. Sekarang main di Persib. Nah, itu dia kan. Ramadan ini luar biasa nih. Padahal masih muda ya, umurnya masih mungkin 22, 23, masih panjang lah, masih panjang masa depannya. Jadi ya masih bisa bersaing, masih bisa. Dan saya mengharapkannya sebenarnya Ramadan Sananta bisa abroad ke liga luar. Kalau bisa kemana, ke Eropa atau mungkin ke Asia Timur. Karena untuk mencoba pengalaman sih, pengalaman itu penting sih. Karena kita sendiri, pemain-pemain kita ya butuh pengalaman. Iya. Gitu. Ya, tapi ya kalau abroad itu, kalau pemain Indonesia itu rata-rata yang bisa abroad itu kalau nggak sayap itu biasanya back sayap. Karena ya itu sudah terkenal dengan kecepatannya. Dan skill. Tapi untuk yang striker itu masih jarang. Ya. Paling ya dulu masih zaman-zamannya Kurniawan, Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas masih bisa. Tapi kalau yang sekarang kelihatannya striker itu jarang yang bisa abroad kayaknya. Ya bisa paling hanya di negara tetangga, Malaysia, Thailand itu masih bisa. Tapi kalau yang sampai ke Eropa masih susah kayaknya. Susah betul. Karena ya tahu sendiri ya memang kita terkenalnya ya kurang ya di zaman mungkin ya dari segi fisiknya juga belum begitu kan. Padahal Ramadan agak lumayan loh fisiknya 180 atau 181. Tapi dari bodinya masih ya mode-mode strikernya Argentina Alvarez itu kan betul. Dia nggak begitu tinggi tapi badannya dan lincah juga gitu. Striker modelnya seperti itu ya itu karena kalau fisiknya mirip Spanyol kan gitu. Kan makanya dulu sempat kan Indonesia dilatih sama pelatih dari Spanyol siapa namanya? Luis Milla. Nah itu kan ya karena ada kemiripan Indonesia sama Spanyol ya. Ya tidak begitu tinggi. Fisik tidak terlalu tinggi tapi punya kelincahan, punya kecepatan. Nah itu yang pengen dan sempat menunjukkan di Asian Games luar biasa. Terutama sayap-sayapnya waktu itu masih ada Febri Haryadi. Tapi sekarang nggak kepakai sama sekali. Sekarang ya masih lah menunjukkan di Persib kan. Sekarang di Persib Bandung masih sedikit masih ada lah. Masih menunjukkan tapi ya tidak sekelas yang bintangnya di Liga 1 enggak. Biasanya kalau kelihatan memang dia mainnya bagus. Tapi
kemarin finishingnya susah sekali, nggak tahu kenapa. Finishingnya. Memangnya bagus finishingnya masih kacau istilahnya. Iya, makanya kalau kita ngomongin pemain kita ya paling bagus ya saat ini ya kayak Rizky Ridho. Itu luar biasa. Itu harusnya bisa abroad itu. Bisa abroad, makanya saya juga bingung, apa belum ada tawaran. Itu atau kemarin, kalau mungkin nggak salah saya baca, nggak tahu itu hoax atau bener, dia lagi diincar sama Ajax. Sama nggak berarti kan? Mikirnya kok sudah ke Ajax? Ajax sih, yakin gak tuh? Ya nggak tahu itu hoax atau enggak, kita nggak tahu. Ini luar biasa nih. Ya itu pemain kita yang bagus kelas Marcelino aja masih susah nyari klub. Masih sekarang. Susah, ini masih free belum ada klub belum kan? Ada klub belum ada klub itu. Marcelino yang masih ini kan kita yang masih ada kita di luar itu kayak Pratama Arhan di Suwon FC Korea. Terus Asnawi ya kalau Asnawi masih mending, dulu di Korea dia sering main. Di Thailand sekarang main terus. Sayangnya ya si Pratama ini itu seperti yang di medsos kemarin, dia ikut foto bareng sebagai ikonnya lah, ikonnya Suwon, tapi pas main dia nggak pernah kepake. Nah itu dia kan. Itu istilahnya seperti hanya narik sponsor aja, cari followers ya. Karena juga kemarin sempat viral sih di media sosial Justin Hubner. Dia kesel di Osaka, Cerezo Osaka, jarang main, tapi dia hanya sebagai alat marketingnya saja. Akhirnya dia ya balik lagi ke Wolverhampton, ke Inggris. Dan ya sangat disayangkan sih. Dia kan berharapnya dipinjamkan ke Jepang bisa punya menit bermain banyak. Ini malah minim sekali gitu. Padahal secara kualitas bagus ya, luar biasa. Kalau nggak salah dia sempat bikin assist juga pas di Liga Jepangnya itu. Makanya sayang banget itu. Justin Hubner itu salah satu potensi sih. Harapan saya bisa main di Liga Inggris sih. Bisa masuk sekuat lah. Kalau minimal cadangannya Wolverhampton jadi pemain cadangan pengganti rotasi. Nah itu. Ya walaupun kita sekarang ini ya berharap juga sama Erkan Bagut ya. Dari Ipswich Town itu Erkan Bagut. Kemarin sempat bikin sedikit ulah, akhirnya STW nggak mau. Tapi sekarang udah baik kan. Katanya sudah clear masalahnya sama Erkan Bagut sama Sintayong. Dan Erkan Bagut siap bermain lagi untuk timnas, terutama untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena ya kita harus mencari semua elemen terbaik, kita harus kita panggil sih. Ini ronde 3 nggak main-main lagi lawan kita. Kan sedang nyari striker yang benar-benar bagus. Itu makanya ini kita yang terbaru, naturalisasi yang terbaru yang Revan itu bagus. Tapi masih belum ada pengalamannya, masih ya itulah tim-tim muda ya. Masih muda kan kalau pengalamannya biasa. Tapi kalau mau dicoba ya bisa aja. Potensinya bagus itu. Kayak zamannya Strike itu kan tiba-tiba atau tim senior dan cocok, bagus. Ya walaupun memang kelemahannya hanya kurang tajam sih, finishingnya karena memang dia bukan striker murni kan. Jadi pemain sayap kiri kalau salah, Rafael Struijk ini. Tapi Rafael Struijk ini udah masuk kok. Kemarin sudah sempat di uji coba selalu starter. Dia Ten udah selalu dicoba terus. Ya semoga aja nanti di musim depan ya sengaja bisa masuk lah jadi pemain utamanya dia Ten Hag ini. Ya karena ya yang dibutuhkan pemain timnas kita ya adalah jam terbang. Cuma main di abroad di luar tapi nggak pernah dimainkan kayak Pratama Arhan gitu. Syukur-syukur Pratama Arhan masih bisa jaga fisik, masih bisa jaga skill. Coba kalau nggak bisa kehilangan. Sayap kiri sekarang udah mulai full. Banyak banget. Apalagi yang timnas U19 sudah mau ngambil 3 pemain lagi toh, 3 pemain naturalisasi lagi. Dan itu juga ada back sayapnya. Back sayap lagi. Jadi kita melimpah banget ya. Melimpah sekali yang kiri tuh. Terutama back kiri atau sayap kiri kita melimpah banget ini. Yang sayap kanan kan baru satu yang naturalisasi.
Itu pun masih istilahnya ganti-gantian sama Asnawi. Nah itu dia. Kalau kiri ada Ragnar, terus ada Calvin Verdong itu yang mainnya sudah setiap minggu di Liga 1 Belandanya, punya jam terbangnya tinggi. Nah itu makanya ya itu yang dibutuhkan timnas seperti itu pemainnya. Ya memang punya pengalaman, punya jam terbang ini, karena kita tahu sendiri lawan kita Australia, Jepang, Arab Saudi itu ya. Yang kemarin ngalahin Messi. Ya itu dia. Arab Saudi bisa ngalahin Argentina. Nah itu kita ya harus dengan kekuatan penuh. Gak bisa lagi coba-coba dengan pemain yang seadanya. Kalau bisa yang terbaik. Seperti Martin Paes, saya harapkan bisa main. Sudah kayaknya tuh. Sudah lolos di CAS. Wah semoga aja main Sudah nanti lolos di bulan September. Karena ya salah satu, ya mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Hernando Ari, tapi ya kita butuh kiper yang memang punya postur tubuh yang tinggi, sama ya itu levelnya harus levelnya sudah punya jam lagi terbang. kan, Karena kita lawannya ya itu, lawan Arab Saudi, Australia ya harus punya penjaga gawang luar biasa, macam Martin Paes gitu. Belakang sudah bagus, tengah bagus, tinggal pecahannya yang kurang itu adalah strikernya, yang sekarang masih cari-cari yang belum betul. Rumornya kan ada Oli Romney, tapi masih itu tarik ulur masih itu. Tarik ulur karena dia juga masih mengharapkan juga panggilan dari timnas Belandanya. Nah itulah makanya nih kita nantikan aja siapa nih kira-kira. Tapi janjinya dari PSSI pasti ada satu penyerang. Tapi ini udah mau Agustus, padahal September main ini. Gak tahu. Biasanya kan susahnya pada saat alih federasi kan masih menunggu itu juga tuh. Kalau cuma ambil sumpah, pemainnya disuruh ke sini, DPR rapat, oke, ketok ke sini lagi, ambil sumpah, selesai. Habis itu masih alih federasi juga. Tapi kalau nggak salah alih federasi kalau sudah punya caps di timnas senior, kayak Martin Paes itu kan udah itu karena telat 1 tahun karena main di timnas U21, tapi karena ada COVID dia mainnya usianya sudah 22. Sudah di atas. Nah itu gara-gara itu sebenarnya. Jadi itu padahal dia belum merasakan juga kan caps di timnas senior gitu. Tapi ya itulah makanya saya juga mengharapkan lah semoga aja pecahan timnas Indonesia itu penyerang ini semoga ada biar kita ya memang siap ini kita kan pertama lawan Arab ya maksudnya Arab Saudi di kandang mereka sendiri. Kandang mereka. Ini terus baru Australia di kandang kita. Nah ini kalau kita tidak dengan kekuatan yang terbaik kita ini kita berat nih saya pikir. Tapi kalau prediksi gimana? Kalau prediksi saya kalau lihat permainannya yang kemarin ya, seumpamanya tambah pemain naturalisasi yang udah grade A lagi ya, minimal 3-4 dapat lah. Soalnya kan STI kan juga dia targetnya kalau nggak 3-4 udah. Jadi nanti kita berjuang lagi di fase ronde keempat di ronde keempat. Ya. Tapi ya memang kalau masuk di ronde ketiga ini ngambil 1-2 itu agak berat. Karena ya saingannya Jepang, itu udah Australia, Arab Saudi. Levelnya sudah beda itu. Meskipun kemarin pas di Piala Asia lawan Jepang kita sebenarnya tidak jomplang jauh. Karena ada kesalahan sedikit lah. Ya itu kalau main di level-level tinggi seperti itu kesalahan sedikit ya udah langsung diajar. Tapi dari segi permainan bagus betul. Sudah meningkat. Meskipun kalah dengan Australia dengan 4-0 kemarin itu di Malaysia. Tapi permainannya bagus. Jadi proses kita udah jalan bagus udah on the track sebenarnya. On the track banget ya. Nah itu. Nah ini makanya kita mengharapkan banget ini permainan yang bagus, hasilnya juga semoga aja mengikuti karena ya inilah timnas Indonesia momentumnya tahun ini mumpung ya. Momentumnya bagus banget ini. Harapannya kan masyarakat Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Slotnya juga sudah makin banyak. Tadinya 5 sekarang 9. Wah, ini kan kesempatan. 8 atau 9 sekarang? 8 itu fix, 9 ini rebutan nanti sama Afrika kalau nggak salah. Afrika atau enggak dari
Amerika gitu, rebutan. Jadi ya sengaja Oh, ya yang semoga aja Asia ya. slot 9 itu adalah punya Indonesia kan gitu. Jangan Walaupun 9 lah, jangan 9. jangan 9 ya. Jangan Nggak perlu yang 8 ke 7 ya Indonesia ya. Jadi kalau nggak perlu 9 nanti tidak berjuang lagi seperti kemarin pas di di Olimpiade. ya, Itu itu luar benar-benar biasa. kayak diakali kayak itu kan. Luar biasa tuh. Padahal saya juga mengharapkan loh. Apa kan tadinya ada isu kan Israel mau didiskualifikasi. Wah, ternyata tidak terjadi. Tetap Israel bermain kan gitu. Nah, itu sih dari apa? Sepak bola dari dalam negeri gitu. Dari klub kita langsung Karena ya itulah. Iya apa? Saya sendiri sebenarnya nggak begitu mengikuti sih klub apa Liga 1 Indonesia. Tapi saya sendiri sih fans sih. Saya salah satu fans klub Persija Jakarta. Karena saya juga asli orang Jakarta. Dulu sempat nonton langsung ke ini. Dulu tuh kita nontonnya ke Lebak Bulus dulu. Lebak Bulus sebelum ke GBK. Tapi sekarang sudah nggak begitu mengikuti juga. Karena ya apa ya? Apa namanya belum banyak perkembangan sih dari liga lokal sendiri gitu. Hanya beberapa klub aja yang memang bagus kayak Persib Bandung, perkembangannya bagus. Dari Borneo bagus, Bali United bagus. Tapi klub-klub yang lainnya masih istilahnya masih mencoba berkembang. Ya. Ya kalau dilihat dari segi permainan sebenarnya kok tim-tim besar ini mainnya udah bagus-bagus. Bagus. Ya mungkin kalau sudah kelihatan bagus terus tiba-tiba jelek itu biasanya dari manajemen. Di dalam kemarin seperti PSM habis juara habis itu kemarin mainnya ternyata dari manajemennya ada yang apa? Bermasalah. Kalau misalnya PSM nggak bayar, telat gaji kan? Ya telat gajinya ya itu. Klubnya mainnya bagus tapi manajemennya yang masih kurang. Ya mungkin yang manajemen terbagus sampai sekarang itu masih dipegang Bali United. Itu manajemennya bagus banget itu. Makanya pelatihnya masih awet. Bisnisnya keren. Stefano kan mantan pelatihnya Persija. Persija. Dulu Persija juara sama dia. Iya. Persija juara Liga Indonesia sama Teko. Tekonya ke Bali sekarang. Di Bali juga bagus ini. Karena ya Bali United luar biasa, manajemennya bagus, marketingnya bagus, dia sudah komersial klubnya sudah bagus gitu. Dan ini klub-klub lain masih belajar, masih mencoba mengikuti nih seperti Bali United. Makanya kita tunggu aja nih, kan kita juga kan musim besok sudah dipastikan akan full VAR ya, teknologi VAR ya. ini. Ya meskipun masih belum bisa full benar-benar bagus VAR-nya, tapi ya permulaan lah. Ya mencoba terus juga. Pastinya sudah dicoba. Piala Presiden sudah dicoba, bahkan di pertandingan terakhir Liga 1 juga sempat dicoba gitu kan, VAR itu. Karena memang ya ini namanya teknologi ya, harus mengikuti ya. Gitu kan. Paling itu dari Liga Nasional. Mungkin itu aja dulu ya pembahasan kita. Nanti kalau kita terlalu banyak ngobrolnya nanti di pertemuan selanjutnya nanti kosong nggak ada yang di. Paling kita ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Terutama kalau bisa ya pas Liga sudah dimulai ya. Kan kita kick off Liga itu nggak salah bulan Agustus ya. Agustus September, terutama Agustus sih, hampir semua liga-liga besar. Menyelesaikan Piala Presiden ini. Piala Presiden selesai sama Piala Olimpiade baru nanti liga mulai. Ya nggak apa-apa, nanti kita minggu depan kalau misalnya kita punya waktu sekalian update transfer ya. Siapa aja yang sudah deal, siapa aja yang akan masuk. Dan semoga aja ada kejutan pemain besar, kejutan sudah dimulai dari awal soalnya. Mbappe sudah kelihatan langsung di awal. Makanya siapa lagi nih? Siapa lagi gitu. Pemain bintang yang punya kejutan lagi transfernya siapa aja. Ya paling itu aja dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat diskusi yang kita lakukan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.